Seperti inilah cerita dimulai dua tokoh utama di film dengan kebut-kebutan yang ternyata hanya mengejar waktu untuk melihat bayi barunya Markus, dan ini adalah Mike. Sebelum kita lanjut ke alur cerita film, saya akan ingatkan bahwa konten ini hanya sebagai hiburan, tapi kalau bisa mengedukasi ya syukur. Lalu akan saya jelaskan sedikit di sini. Film ini bergenre laga dan komedi. Mengapa saya bahas film ini? Agar jiwa-jiwa aksi dan humor ini tetap melekat pada diri kita. Lalu film ini adalah film ketiga dari serial Bad Boy yang dikabarkan juga sebagai aksi terakhir untuk membasmi kejahatan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjut ke alur cerita filmnya. Cekidot. Ya, seperti itulah scene dimulai dengan menceritakan kelahiran bayi barunya Markus yang dinamakan Markus juga. Lucu bukan? Cepatlah besar matahariku. Bang. Lanjut. Aretas, cabrón. Kemudian scene berpindah ke seorang wanita di sebuah penjara dan tiba-tiba petugas di sana ditusuk hingga tidak sadarkan diri. Lalu kejadian itu membuat semua orang kaget dan si korban segera dibawa dengan ambulan. Dan ternyata yang mereka bawa adalah orang yang salah. Justru pelaku yang menyamar menjadi korban yang mereka bawa. Sampai di sini kita sudah mengetahui kalau si wanita ini adalah wanita yang buas. Dia juga psikopat, tidak kenal ampun, ya gitulah pokoknya nggak baik. Jangan sama dia. Mendingan cari wanita lain yang baik-baik aja, yang baik hatinya. Walaupun rupanya tidak secakep Anya Geraldine, tapi hatinya baik. Itu yang penting. Oke? Lanjut ke cerita, lalu scene berpindah ke wanita psikopat tadi dengan anaknya yang bernama Armando. Dia seorang yatim, tapi ayahnya adalah mantan mafia nomor 1 di kota itu. Dan ibunya memberitahu bahwa ayahnya meninggalkan harta yang tidak sedikit. Kemudian ibu-ibu psikopat tadi menyuruh membalaskan dendam kepada siapa-siapa saja yang menyebabkan kematian dari ayahnya Armando. Daddy buried that cash deep, huh? If these are empty, you still gonna owe. Itu mah bukannya nggak sedikit, Pak, tapi banyak banget. Ya, kita balik ke Armando. Dia selesai ngambil warisan dari ayahnya yang disembunyikan di dasar laut. Tapi para mafia yang membantu Armando mengkhianati kesepakatan. Dan faktanya, si Armando ini bukan bujangan receh. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Bang. Setelah menghabisi semua mafia itu, Armando mengabari ibunya dan siap untuk mengambil alih kota dan membalaskan dendam. Kemudian scene berpindah ke Markus dan Mike yang sedang di sebuah bar. Kemudian mereka keluar dan tak selang beberapa lama, ada seorang anak touring yang tiba-tiba datang dan menembaki Mike hingga Mike pun terjatuh. Kemudian Mike lekas dibawa ke rumah sakit, sementara Markus dia sedih karena satu-satunya konco-kontel dia harus bertaruh dengan maut. Sejak Mike dirawat, lalu banyak korban-korban lain berjatuhan yang terkait dengan instansi keadilan seperti mantan jaksa, penyidik forensik, dan hakim pun turut menjadi korban Adriano. 6 bulan pun berlalu, kemudian scene berpindah ke sebuah pesta. Mike ada di sana dan dia sudah bangun dari komanya. Lalu dia menemui atasannya agar dia dan Markus diberi izin untuk menyelidiki kasusnya. Tapi Markus sudah pensiun hingga akhirnya dia berusaha untuk menyelidikinya sendiri dan dia mendapat petunjuk. No, Booker Grassi! That's the name! Booker Grassi! That's the... Lalu Mike masuk ke instansi penyelidikan kasusnya yang bernama Amo. Tapi ketika dimulai penyelidikan pertama, justru orang yang menjadi petunjuk malah mati terbunuh di lokasi. Hey, Booker, look at me. Hey, don't die. P90 Hearst. Kemudian ada satu berandal yang bersekongkol dengan polisi atau yang akrab kita panggil dengan Cepu. Dia menghubungi Markus dan dia bercerita bahwa si anak touring yang membantai para instansi keadilan sedang mengincar dirinya. Lalu saat Mike sedang berdebat dengan atasannya tentang kekacauan yang terjadi, kemudian Markus menghubungi Mike bahwa ada hal penting yang harus dilakukan. What, quitter? This is
Setelah Markus menelpon Mike dan mereka meluncur ke lokasi si Cepu. Tapi sayang mereka terlambat dan si Cepu sudah mati terbunuh dan dilempar dari lantai atas. Mike yang melihat kejadian itu pun bergegas mencari orang yang membunuhnya. Maka tidak terelakkanlah baku hantam di antara mereka. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Lanjut. Setelah si anak touring berhasil kabur, kemudian scene berpindah saat Mike berada bersama atasannya dan mengobrol sambil menonton basket. Setelah selesai dan hendak pulang, tiba-tiba atasannya terjatuh saat Mike menengok dan melihatnya, dia sudah bersimbah darah. Hal yang sangat disayangkan, si Adriano tidak langsung membunuh jagoan di film ini, maka kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Karena kalau langsung ditembak mati, maka selesailah film ini. Jadi jangan ditembak dulu, jangan mati dulu jagoannya. Setelah wafatnya Kapten Amerika, maksud saya setelah wafatnya Kapten Polisi Miami, saya pun ikut berduka cita. Mike hadir di sana, tapi saya tidak, karena saya tidak mampu menahan haru. Lalu scene pun berpindah saat Mike dan Markus menuju ke rumah seseorang. Mike bercerita bahwa dia menyelidiki transaksi mencurigakan milik almarhum Cepu dan mengarahkannya ke seseorang, yaitu seorang akuntan bernama Pak Kente Jengs. Setelah mendapatkan bukti, dia terarahkan lagi ke seseorang yang bernama Zuailo. Siapa dia? Kita akan bahas setelah ini. Same night Mike got shot. Well, I guess he's someone else's lieutenant now. Lorenzo Rodriguez. No more. Zuailo adalah mantan dari letnan mafia Miami yang bernama Lorenzo Rodriguez, tapi Lorenzo telah mati kecelakaan saat balapan motor GP. Dan sekarang Zuailo menjadi letnan dari mafia lain. Penggerebekan terhadapnya pun dilakukan malam ini. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba si Zuailo berhasil kabur dan terjadilah kejar-kejaran seperti film India. Tumpah seai, you muskurai, Where are your glasses? Setelah mereka kejar-kejaran namun Mike tidak kunjung mendapatkan Zuailo. Zuailo pun dijemput oleh helikopter dan ternyata yang menjemputnya adalah Adriano. Maka dari sinilah Mike mengambil kesimpulan bahwa Adriano adalah dalang dari semua kekacauan ini. Tapi ada yang aneh saat Mike mendengar kalimat yang tak asing keluar dari mulut Adriano. Hasta el fuego. Ya, Adriano berkata hasta el fuego. Apakah itu? Kita akan bahas ini nanti. Kemudian justru Zuailo ditembak oleh Adriano sendiri karena menghalangi jarak pandang untuk menembak Mike. Tapi justru Mike melepaskan pegangannya dan jatuh ke laut. Lalu kembalilah Mike ke kantor dan mencari tahu tentang seseorang, yaitu Aretas Isabel. Dia adalah wanita psikopat di awal scene. Dan ada apa sebenarnya? Mike mendapatkan data bahwa Isabel melahirkan seorang anak saat di dalam penjara. Namun, di saat yang bersamaan, instansi penyelidikan AMO dibubarkan. We're shut down. What? What do you mean shut down? Almost done. Lanjut ke Mike yang sedang sendiri, lalu Markus mendatanginya dan melihat Mike sedang sedih. Lantas bertanya ada apa, kemudian Mike langsung mengatakan sepertinya Adriano adalah anaknya sendiri. Dan semua ini yang terjadi adalah balas dendam. Lalu dia bercerita 24 tahun yang lalu dia ditarik dari akademi kepolisian dan tanpa ada yang tahu siapa dia ditugaskan menyamar di kartel Aretas. Dia menjadi supir Isabel dan hubungan mereka sangat dekat. Mereka bicara tentang semuanya, tentang bisnis mafia ini. Dan Isabel dialah yang menciptakan kepribadian seperti Mike Lowry saat ini. Mereka jatuh cinta dan Mike hendak membatalkan semua operasi itu. Tapi semua tetap dijalankan dengan sebuah alasan karena Isabel adalah penyihir dan pembunuh berdarah dingin. Ya, kalau di Indonesia julukannya kayak dukun gitulah. Dan dengan julukan La Bruja Santa Muerte. So I had to put the woman I love behind bars for the rest of her life. Dan seperti itulah singkat cerita cinta tentang Mike dan Isabel. Seperti yang kita tahu, lelaki mampu berubah demi wanita yang dicintainya. Kisah cinta dua dunia. Oke, kita lanjut ke cerita. Mike merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Tapi Markus tidak tinggal diam, lantas dia ikut bersama Mike. Mike sempat mengirim pesan ke semua nomor yang ada di HP Zuailo dengan isi Hasta el Fuego.
Dan kata-kata inilah yang dibuat antara Mike dan Isabel, yang kalau diartikan secara tata bahasa Google Translate artinya sampai kebakaran, tapi mereka maksud adalah bersama sampai mati. Dan dari situlah sudah menunjukkan bahwa di mana mereka akan berjumpa dan menyelesaikan permasalahannya. Mike y Marcos. Setelah sampai di tempat persinggahan sementara, Amo and the gang in the house yo pun datang. Lalu Mike terheran kenapa mereka bisa tahu. Ternyata Rita, sang ketua Amo, menghubungi Marcus dan Marcus menceritakan di mana mereka berada dan apa yang akan dilakukan. Hola Ricky. O mejor te debo de decir Mike. Hele, baru juga ketemu udah minta digerayangin. Había una época en la que tocarme te hubiera derretido. I'm gonna kill her myself. Kemudian si Isabel sedikit menggoda Mike, lalu Rita yang melihatnya lewat CCTV malah cemburu. Dan sebenarnya ini informasi yang gak penting sih, tapi lucu aja buat di-share-nya. Setelah beberapa saat Mike masuk rumah itu, tiba-tiba semua penyadapan Amo terputus dan Marcus juga tertangkap oleh Adriano. Sampai akhirnya Amo memutuskan untuk menggerebek lokasi, maka terjadilah bentrokan, baku hantam, tembak-tembakan yang tidak terelakkan. Hingga saat Mike bertemu dengan Adriano, maka terjadilah adu tinju di antara mereka. Hingga Adriano sampai di posisi terpojok karena dicekik oleh Mike dan hampir mati di tangannya. Tapi dilepaskan oleh Mike. Lalu Mike mengatakan kalau dia tidak mau melawan Adriano. Dan bilang bahwa Adriano adalah anaknya. Adriano yang merasa tidak terima dengan kenyataan memukuli Mike tanpa henti. If I had known. Lalu di saat yang bersamaan Isabel pun datang, kemudian Adriano menanyakan langsung kepadanya apakah benar Mike adalah ayah dari dirinya. Is he my father? Yes. Kemudian Adriano pun tertembak oleh Isabel karena melindungi Mike. Lalu Rita sang mantan Mike pun datang dan menembaki Isabel sampai terjatuh dan mati. Setelah itu mereka pun keluar dari sana. Kemudian scene berpindah di mana Mike mengunjungi Adriano yang sedang dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu Mike mengatakan kadang peluang itu bisa muncul untuk menebus kesalahan. Lalu cerita pun selesai. Interested? Yeah, man. Keren banget nih film, sumpah gue gak sabar nonton yang lanjut tuh. Kayak gimana ya, semuanya tuh ada gitu. Komedi ada, action ada, drama ada, semuanya kayaknya ada gitu. Kayak keren lah pokoknya, the best. Gue gak sabar nonton yang lanjutannya nih, yang pas si Adriano main ntar ngegantiin si Mike gitu, ya kan keren pasti cuk. Soalnya pas di akhir film itu kan si Adriano kayak ditawarin gitu kan sama si Mike, kayak ditawarin gimana sih, kayak ditawarin kerjaan buat menebus kesalahannya dia gitu. Jadi kayak ini kayak clue aja gitu kalau bakal keluar lanjutannya gitu kan. Bad boy yang dimainin sama si Adriano. By the way tadi gue salah sebut sih, semuanya sih salah sebut, dan gue baru sadar di akhir kalimat kalau di akhir film kalau ternyata itu bukan Adriano tapi Armando namanya, kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, karena gue sadarnya udah di akhir film juga, ya udah dilanjut aja lah, dilanjut Adriano daripada ribet kan dari awal. Ya udah gitu aja, sekian dari gue aja. Oh iya, kalau lu suka sama channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke mantan-mantan lu yang nimbulin keributan lah, ke jamet-jamet gang-gang rumah lu, kayak mana kayak serah lah, bebas-bebas gitu, biar gue cepet dapat duit lah, pokoknya intinya gitulah. Jujur banget ya anjir. Ya udah itu, sekian, terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan thank you, sehat selalu.